Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di pelajaran informatika. Kali ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu algoritma dan pemrograman. Saya share screen ya. Oke, algoritma dan pemrograman. Kita mulai dari term yang pertama yaitu algoritma dulu ya. Jadi algoritma dan pemrograman ini ada dua aktivitas, yaitu membuat algoritma dan kemudian membuat pemrograman. Membuat program. Oke. Kalau kemarin kalian itu sudah nyoba beberapa aktivitas yang saya rekomendasikan ya. 3 aktivitas ini ya kan yang kalian coba ya. Kalian nyobanya satu kali apa sampai berkali-kali? Oke, ada yang satu kali, ada yang sampai berkali-kali. Apa tujuannya lebih dari satu kali? Nyari yang skornya paling tinggi gitu ya. Pokoknya kan ini ibaratnya kalau kayak games gitu, kalian nyari yang dia itu skornya paling tinggi sampai kalian benar-benar ini udah yang paling high scoresnya kalian. Ya kan? Oke, kita coba yang ini. Yang pertama, kita bahas sedikit ya. Di sini ada beberapa kotak ya. Yang di kotak ini tadi kalian diminta untuk mencari yang tertinggi. Artinya kalian harus buka semuanya ya. Harus buka semuanya dan mengingat yang mana yang tertinggi dari setiap kotak yang kalian buka. Oke. Dan di sini nanti akan menampilkan angka tertinggi yang benar, baru kemudian jawabannya oh ya benar dan waktunya berapa gitu kan. Oke. Saya rasa 25 detik ini waktu rata-rata ya, karena saya nyobanya tuh ngekliknya ya slow, kemudian setiap saya ngeklik saya simpan yang terbesar di antara ini, saya klik lagi oh oke di antara 3 ini yang mana yang terbesar, saya klik yang keempat oh di antara 4 ini yang terbesar, disimpan dikunci gitu. Nah itu kayaknya standar ya, langkah itu hampir dilakukan oleh sebagian dari kalian. Tapi bisa jadi ada yang waktunya lebih dari 25 detik. Itu artinya kalian belum menemukan waktu yang lebih efektif. Bukan langkah-langkah yang lebih efektif ya. Ada waktunya standar ini kayak gitu kan. Ini kan standar banget. Maksudnya ada yang lebih baik lagi. Baik itu langkah bisa jadi kalian ngekliknya itu dengan kecepatan yang kurang efektif atau kalian mengingatnya yang kurang efektif kayak gitu kan. Tapi ada juga yang bisa jadi lebih cepat daripada 25 detik. Itu artinya apa? Kalian punya kecepatan ngeklik yang cepat dan juga kalian punya kemampuan mengingat dengan baik kayak gitu. Ya kan? Artinya di sini bisa jadi beda orang juga beda langkah. Nah, yang mana yang paling baik di antara ini? Enggak kemudian oh, yang penting jawabannya benar. Nah, tetapi karena di sini adalah sebuah games yang dicari nilai terbaik, maka yang terbaik adalah yang mampu menyelesaikannya paling efisien, ya, mampu menemukan angka tertinggi dengan benar dan juga waktunya cepat. Oke, lanjut. Selanjutnya yang di algoritma pencarian ya. Ini ada 5 kotak yang disusun secara acak isinya ya di dalamnya itu nggak berurutan dan kalian diminta untuk mencari sebuah nomor. Gitu. Kalau saya ini diminta untuk mencari nomor 465 gitu ya. Nah, di percobaan kalian yang pertama kalian menemukan angka 465 di jumlah tebakan yang keberapa? Ini saya di percobaan pertama dan saya langsung dapatkan jumlah tebakan cuma satu kali langsung dapat angkanya gitu. Oke, artinya ini yang paling cepat ya. Tebakan pertama langsung dapat jawaban. Nah, bisa jadi di antara kalian ada yang sampai 2 kali atau yang paling maksimal setelah kelima gitu ya, pilihan yang kelima baru kalian dapat. Nah, seperti itu ya. Yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah yang walaupun ini kan ibaratnya acak ya, menebak ya, menebak. Maka yang terbaik adalah yang tebakannya paling akurat gitu ya, sekali nebak langsung dapat. Oke. Selanjutnya, nah ini yang paling sulit nih di antara 3 tadi ya. Jadi kalau yang pertama itu kecepatan kita, kalau yang kedua itu peruntungan kita, gitu ya. Kalau yang ini benar-benar harus menemukan langkah-langkah yang teliti
dan efisien. Karena bisa jadi teliti kalau teliti ya pasti kotak-kotaknya sudah beres gitu, teliti aja. Tapi kalau efisien adalah kotak-kotaknya beres dalam berapa kali klik periksa pesanan. Kalau saya 3 kali ya, dengan jumlah perbandingan, saya membandingkan kotak-kotak ini tuh sampai 49 kali. Saya yakin ini adalah jumlah yang maksimal, kalian pasti dapatnya di bawah ini gitu. Itu artinya apa? Artinya adalah setiap orang ya itu mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk kemudian menyelesaikan masalah ini, ya kan? Kan ini hanya diminta untuk membandingkan dua, yang mana yang lebih berat, seperti itu. Tetapi akhirnya kita harus bandingkan semuanya supaya kita bisa nyusun dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dan ternyata proses membandingkan ini tadi bisa sampai 49 kali membandingkan. Nah, harusnya ada yang lebih cepat ya caranya ya. Nah, nanti kalian bisa bagi itu tipsnya. Gimana caranya yang lebih cepat? Langkah yang lebih efektif, langkah yang lebih cepat. Oke. Dari 3 aktivitas tadi, apa kata kuncinya? Ada langkah-langkah, ada pemilihan keputusan-keputusan yang tepat, ya kan? Yang kemudian nanti akan menyelesaikan masalah ini. Ya, oke. Kita belum bahas tentang algoritma, tetapi ini adalah cakupan bahasan algoritma. Untuk lebih jelasnya, saya kasih sebuah video ya. Saya kasih sebuah video. Apa itu algoritma? Jadi kalian pasti udah sering banget dengar gitu ya tentang istilah algoritma, baik itu di online ataupun di dalam pembahasan-pembahasan tentang teknologi lah. Tapi sebenarnya apa sih algoritma itu? Jadi algoritma itu adalah satu set langkah-langkah yang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, nanti dari algoritma itu kemudian kita akan membangun program. Yang program itu akan dipakai untuk komputer, smartphone, website, untuk menjalankan fungsinya dan untuk membuat keputusan. Nggak hanya di nggak hanya di teknologi saja, bahkan di kehidupan harian pun kita sebenarnya sering banget pakai algoritma. Contohnya, kalau ini contohnya spaghetti ya, kita pakainya mie instan aja deh. Mie instan itu kan kalian tuh pasti punya langkah-langkah yang beda, nggak kayak seperti di mana petunjuknya mereka ya. Bisa jadi karena pertama kalian nggak baca petunjuk itu, kemudian kalian upayakan sendiri, atau kalian sudah pernah baca petunjuk itu, udah pernah nyoba, tapi kalian nemuin langkah untuk membuat mie yang lebih enak lagi daripada petunjuk yang ada di mie instan tersebut. Gitu. Kalau saya gitu ya, saya nggak pakai petunjuk yang ada di situ, walaupun saya pernah baca itu dulu waktu pada saat saya pertama kali belajar bikin mie instan waktu sekolah dasar ya. Tapi selanjutnya saya punya cara sendiri untuk membuatnya yang lebih cocok dengan selera saya. Nah, langkah-langkah ini tadi bagian dari algoritma yang kita lakukan harian. Contohnya kayak ini tadi, ya. Kalau bikin spaghetti itu direbus dulu sampai waktunya tepat, sampai teksturnya tepat, baru ditiriskan, baru kemudian dikasih saus. Prosesnya ini sederhana, tetapi kalau misalnya dia nggak dilakukan sesuai langkah-langkah tersebut, maka yang terjadi adalah nggak akan menghasilkan spaghetti seenak itu. Misalnya kelembekan atau bahkan masih belum matang. Kayak gitu. Program pun juga kayak gitu. Dia punya kode-kode program yang memberitahukan mereka tuh mau melakukan apa. Nah, contohnya kayak ini ya. Kayak misalnya proses, ini ada sebuah aplikasi ya. Aplikasi untuk membantu kalian menemukan jarak terdekat dari tempat kalian saat ini ke tujuan kalian. Apa itu ya? Contohnya kayak Google Maps ya. Nah, Google Maps itu biasanya atau aplikasi ini tadi membantu kalian untuk mencari berbagai macam jarak yang akan membuat kalian sampai ke tujuan. Nah, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 jalan. Nah, aplikasi ini untuk menemukan 5 jalan ini dia pakai algoritma, langkah-langkah. Gitu, seperti misalnya mencari segala jalan kecil maupun jalan besar yang bisa mengarahkan kalian ke tujuan ini.
kemudian kalau yang biasa kita pakai, setelah dia ngasih berbagai macam rekomendasi ini, dia akan kasih jarak yang kesini lagi ya. Saya gak terganggu sama ini, tapi dia gak mau dipindah. Oke, mudah-mudahan hilang. Ada lagi ya. Ditungguin aja ya. Oke. Nih, kehidupan harian kalian tuh pakai algoritma. Ini contohnya tadi untuk bikin spaghetti. Setiap kali saya arahkan ke situ, dia langsung ngeblok. Oke, ini ya. Aplikasi yang contohnya untuk navigasi ya, aplikasi navigasi. Dia pakai algoritma untuk mencari berbagai macam jarak, berbagai macam jalur yang bisa kalian lewati, bahkan sampai menentukan mana tempat yang macet, sampai akhirnya dia menentukan ini loh yang paling efektif, paling cepat, dan terhindar dari macet. Tapi ada kalanya juga algoritmanya itu nggak bekerja, misalnya kemudian dia nggak bisa menemukan direction atau tujuan kalian seperti itu. Nah, itu sangat mungkin selama aplikasi itu masih digunakan, pemrograman itu masih digunakan, maka algoritma juga akan terus dikembangkan, kayak gitu. Jadi selama aplikasi itu akan digunakan dan terus dikembangkan, pemrograman itu terus dikembangkan, maka algoritma pun juga akan ikut berkembang seperti itu, bahkan untuk berbagai macam kebutuhan otomasi ya, kebutuhan otomasi. Oke, jadi kalau tadi sudah kita bahas games yang kalian coba minggu lalu dan video tadi, maka ada sebuah definisi ya yang tepat untuk menggambarkan kesemuanya itu tadi. Nah, secara umum algoritma itu adalah urutan langkah-langkah ya yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan ini gak hanya sekedar langkah, tetapi harus disusun secara logis dan sistematis. Nah, selanjutnya pemrograman. Karena yang akan kita bahas adalah algoritma untuk pemrograman. Ya, maka kita harus tahu pemrograman atau programming itu apa. Ini juga ada sebuah video yang bisa cukup menjelaskan tentang pemrograman. Bahasa pemrograman sih kalau ini ya. Tapi kita akan tahu pemrograman dari sini. Jadi banyak hal di komputer, di smartphone yang bisa membantu pekerjaan kita, dan biasanya aplikasi-aplikasi ini itu dari waktu ke waktu berkembang, dari yang paling sederhana menyelesaikan masalah sampai yang dia semakin kompleks gitu kan, dan semakin lama semakin kayaknya semakin memudahkan ini ya pekerjaan kita gitu kan. Nah, ternyata aplikasi-aplikasi tadi ini berisi serangkaian source code kayak gitu. Source code itu yang akan memberikan langkah-langkah kepada si komputer untuk melakukan pekerjaan. Nah, padahal manusia di seluruh dunia ini kan punya bahasa yang berbeda-beda ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar kemudian komputer itu memahami perintah-perintah dari orang yang berbeda-beda bahasa, gitu kan? Nah, umumnya aplikasi kita itu pakai dua bahasa kan, di bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga mungkin ya yang pakai bahasa Mandarin atau pakai bahasa Jerman misalnya, gitu. Oke, nah
bahasa-bahasa yang dipahami oleh kita sebagai pengguna aplikasi itu ternyata berbeda dengan bahasa yang dipahami oleh si komputer. Maka perlu ada sebuah bahasa yang dipahami oleh sebagian manusia yang mengembangkan aplikasi. Ya, nggak semua manusia itu harus paham bahasa pemrograman. Nanti bahasa pemrograman ini tadi biasanya yang perlu paham itu kan adalah programmer ya, dan komputer. Apa itu bahasa pemrograman? Ada banyak, ada C++, ada JavaScript, Java, dan lain sebagainya. Ada banyak lah pokoknya yang dikembangkan di dunia ini. Dan biasanya bahasa pemrograman itu punya kode-kode, skrip-skrip khusus yang harus dipelajari, yang harus diketahui untuk kemudian menuliskan perintah-perintah yang nantinya perintah-perintah ini akan dieksekusi oleh komputer gitu. Dan biasanya bahasa dasarnya bahasa Inggris ya. Bahasa dasarnya bahasa pemrograman sampai akhirnya dia bisa bikin website, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, JavaScript, Python, Java itu biasanya untuk mengembangkan website. Kalau C++ biasanya untuk membuat semacam aplikasi desktop, games, dan banyak lagi. Kalau HTML dan CSS ini untuk mempercantik tampilan aplikasi, tampilan website gitu. Jadi kalian melihatnya sekarang tuh menarik banget. Jadi tapi ada banyak lagi gitu bahasa pemrograman selain yang tadi disebutkan gitu. Dan mereka semua unik dan punya kemudahan-kemudahan untuk membuat program dan punya khususan penggunaan. Contohnya kayak mobil. Mobil itu kan ada banyak ya, dan itu nggak hanya sekedar bagus dan keren, tetapi ternyata punya fungsi, punya kegunaannya masing-masing gitu ya. Ada yang untuk berkendara cepat, ada yang untuk berkendara di tempat-tempat yang sulit dijangkau mobil, ada lagi yang untuk membawa barang-barang berat kayak gitu ya. Ada lagi yang misalnya ya untuk berbagai macam kegunaan khusus lah. Sama seperti pemrograman juga kayak gitu. Bahasa pemrograman juga begitu. Jadi bahasa pemrograman itu seperti misalnya untuk web developer itu pakainya JavaScript. Karena kalau game designer pakai C++ karena dia bisa mengelola grafik-grafik yang kompleks. Seperti itu. Dan semakin lama ini akan semakin berkembang pemrograman dan bahasa pemrograman karena manusia semakin banyak menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk membantu kehidupan mereka, bahkan untuk mengotomasi perangkat-perangkat yang ada di sekitar mereka seperti smart home ya, dan lain sebagainya, atau perangkat-perangkat otomatis sampai semi otomatis sampai otomatis yang kemudian semakin banyak digunakan manusia saat ini. Oke, selanjutnya. Jadi, pemrograman bisa didefinisikan sebagai proses menulis, menguji, dan memperbaiki, serta memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Gitu. Jadi, kalau algoritma pemrograman, tadi kan langkah ya algoritma pemrograman itu adalah sesuatu yang dibangun. Maka, algoritma pemrograman adalah sekumpulan operasi yang dia tertata rapi, tidak ambigu, efektif secara komputasi sehingga ketika algoritma dijalankan mampu mendapatkan hasil dalam jumlah waktu yang terbatas. Jadi maksudnya semakin cepat semakin efisien. Gitu. Karakteristik algoritma itu adalah tertata rapi tadi, tidak ambigu, komputasi yang efektif ya. Dan metode untuk mengembangkan algoritma, nah, ini ada 4. Pertama, mendefinisikan masalah. Kita pakai contoh yang ini aja ya. Parkiran ya. Jadi parkiran itu kan pada umumnya kalau parkiran yang tradisional, kalau parkiran yang model lama gitu ya, kita masukkan kendaraan kita dan kita parkir di tempatnya, kemudian kita keluar, baru pada saat kita keluar tiba-tiba ada muncul nih tukang parkirnya, mau sebentar mau lama sama bayaran yang sudah apa istilahnya tahu sama tahu aja lah kayak gitu.
Nah, kemudian coba dibuat sebuah sistem yang mampu mengelola parkirannya dengan lebih baik seperti yang ada sekarang ya. Maka di situ yang pertama kali dilakukan sebelum sampai jadi sistem parkir modern itu tadi ya, maka harus definisikan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana caranya parkiran itu di tempat yang masuk dan yang keluar hanyalah orang-orang yang memang terrecord datanya, terekam datanya. Kemudian yang kedua, mereka harus punya aturan yang benar, apa aja yang akan direkam, seperti misalnya nomor plat kendaraannya, yang kedua waktu kedatangannya, biasanya gitu kan. Baru kemudian mereka akan membantu, sistem ini tadi akan membantu untuk menyelesaikan perhitungan ongkos sesuai dengan waktu penyimpanan. Dan nanti pada saat keluar hanya orang-orang yang memang punya, yang datanya sudah terekam yang bisa keluar ya. Oke, itu kan definisi masalahnya. Baru dari situ kemudian disederhanakan lagi, menentukan inputnya apa aja, masukannya informasi atau data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem parking modern ini tadi apa aja, outputnya apa. Oke, inputnya apa tadi? Plat nomor. Kemudian yang kedua waktu datang. Oke, kalau outputnya apa? Outputnya adalah kita akan tahu berapa durasi kita di memarkir kendaraan. Yang kedua berapa kita harus bayar kan gitu ya. Oke, kemudian nanti yang paling penting adalah langkah-langkahnya. Nah, disinilah kemudian kemampuan algoritmanya, kemampuan mengembangkan algoritmanya seorang seorang pengembang aplikasi diuji gitu kan ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana caranya agar input ini tadi bisa menghasilkan output dengan cara yang paling efektif gitu. Seperti misalnya bagaimana menghitung durasi itu dari waktu keluar dikurang waktu masuk, seperti itu ya. Kemudian waktu keluar dan waktu masuk ini harus dikenali dari plat nomor yang sama. Lalu kemudian setelah dapat durasi baru dikalikan dengan harga per jamnya misalnya, seperti itu. Oke, sudah dapat, baru terakhir diuji algoritmanya. Contohnya kayak gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke apa yang kemudian perlu kalian pelajari di awal sebelum kita sampai akhirnya nanti kalian bisa mengembangkan program aplikasi seperti yang tadi kita udah jelaskan di awal kayak gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali perlu kalian pelajari adalah notasi algoritma. Jadi algoritma tadi kan langkah-langkahnya ya, tetapi langkah-langkah ini tadi punya standar notasi penulisan yang kemudian kalau kalian bikin program dalam sebuah tim besar, siapapun bisa baca gitu algoritmanya. Siapa programmer yang berbeda mampu membaca algoritma yang sama gitu. Itu makanya dibutuhkan sebuah notasi. Ada 3 nanti yang akan kalian pelajari. Pertama notasi deskriptif, kedua notasi diagram alir atau flowchart, dan yang ketiga notasi pseudocode. Nah, di antara 3 ini nanti yang akan kita lebih banyak bahas adalah yang flowchart. Kenapa? Karena kalau notasi deskriptif ya kan dia bergaya uraian dengan bahasa gamblang, bahasa yang biasanya dipakai oleh kita ya, bahasa umumnya manusia gitu ya, dengan fokus kepada penggunaan kata-kata kerja. Contohnya kayak gini, algoritma menghitung luas segitiga, deskripsinya masukkan alas A dikenali sebagai variabel A, masukkan tinggi dikenali sebagai variabel T, hitung luas segitiga dengan variabel L dengan rumus L sama dengan setengah alas kali tinggi. Tampilkan luas segitiga yang tadi variabelnya L. Seperti ini. Ini kan relatif mirip dengan bahasa kita gitu ya. Jadi kalau saya misalnya nanya, coba luas segitiga itu gimana sih, Andu? Alas kali tinggi, setengah alas dikali tinggi. Ketika saya suruh kalian jelaskan di depan, kalian akan bilang ini Bu yang alas, ini yang tinggi, nah seperti itu. Jadi notasi deskriptif ini relatif mirip seperti bahasa yang digunakan oleh manusia. Oke, kemudian notasi diagram alir atau flowchart.
Nah, model penulisannya ini menggunakan simbol yang sudah ditetapkan ya, jadi ada standarnya, sehingga siapapun bisa mengembangkan algoritma diagram Palir walaupun beda negara gitu kan ya, beda uh, maaf ya, ya seperti itu. Sampai kemudian nanti siapapun yang jadi programmernya itu bisa membaca gitu, membaca algoritmanya, dan dia simbol-simbol ini nanti akan dihubungkan dengan panah. Nih ya, simbol-simbol dasar yang digunakan, ada simbol proses, nih ada simbol input output, ada simbol decision, ada simbol konektor, ada simbol terminal, ada simbol flow line. Apa alirnya ya, alirnya seperti apa. Oke, kita langsung lihat contohnya. Contohnya masih sama. Contohnya untuk menghitung segitiga ya. Nah, ini kan ada mulai program, maka di sini ada simbol program untuk ini terminal, untuk start dan untuk mulai dan akhir, untuk start dan end-nya program ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini mulainya, ini selesainya. Oke, kemudian ada input output nih untuk masukkan alas, masukkan tinggi pakai simbol ini. Kemudian untuk output menampilkan luas pakai simbol ini. Kemudian proses nih, untuk simbol proses memproses luas sama dengan setengah alas kali tinggi, kita pakai simbol proses. Ada lagi nanti simbol decision, misalnya ya dan tidak. Baru kemudian ada simbol konektor untuk misalnya kalian di sini belum selesai, masih ada lanjutan lagi setelah hitung luas segitiga, lanjut dong hitung keliling segitiga, maka di sini pakai konektor untuk masuk ke flowchart lain, flowchart yang kedua, ini pakai konektor. Oke, selanjutnya notasi pseudocode. Pseudocode ini menyerupai bahasa pemrograman dengan 3 bagian, ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsi. Nah, makanya kenapa kok nanti ini kita nggak terlalu banyak bahas, karena nanti lebih baik langsung mencoba ke programmingnya. Oke, ini contohnya ya. Nah, kalau dilihat, dia sudah dalam bahasa yang sebenarnya bukan diperuntukkan buat kita, tapi diperuntukkan untuk komputer. Contohnya ya, algoritma menghitung luas segitiga, deklarasinya A, T, L sama dengan real. Ini adalah sebuah proses mendeklarasikan variabel-variabel ini agar dikenali oleh komputer. Komputer nanti akan ada variabel A, variabel T, dan variabel L besar, dan ini adalah bilangan real ya, kayak gitu. Baru kemudian di deskripsinya pun demikian, dia akan bilang baca ya nanti ya komputer, si A, variabel A dan variabel T yang dimasukkan, yang di input oleh pengguna aplikasi. Baru kemudian setelah itu hitung ya luasnya sebagai 0,5 A kali T. Nah, kemudian nanti tuliskan hasilnya ya, L-nya kayak gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan lebih banyak mempelajari yang flowchart. Silahkan kalian baca lagi slide-nya, saya akan bagikan di mana? Di Google Classroom. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian kirimkan ke grup